Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi melepas kepulangan 14 atlet dan 3 pelatih Indonesia ke tanah air Minggu waktu setempat. Dubes Republik Indonesia untuk Indonesia menyampaikan apresiasi kepada para atlet yang telah bertanding semaksimal mungkin membela Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Usai bertanding pada Olimpiade Tokyo 2020, sebanyak 14 atlet dan 3 pelatih Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Mereka dilepas secara langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, di Bandara Haneda. Dubes Indonesia untuk Jepang juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet yang bertanding membawa nama Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan kepulangan 17 kontingen Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di lokasi. Lineke, apakah 17 kontingen Indonesia sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, benar sekali David dan juga pemirsa. Untuk ke-17 kontingen Indonesia yang terdiri dari 4 pelatih tim Indonesia dan juga 13 atlet yang selama beberapa pekan terakhir ini sudah bertanding di Olimpiade Tokyo 2020 ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini 32 menit lebih awal dari yang dijadwalkan. Tadi seusai tiba di tanah air, ini mereka langsung disambut oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga yakni Zainuddin Amali beserta dengan sejumlah petinggi dari Kemenpora. Kemudian ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia Eliza Jamal dan juga Sekjen Persatuan Renang Seluruh Indonesia yakni Ali Andi Pratiwi yang kemudian langsung mengadakan konferensi pers dan menyatakan meskipun untuk para atlet yang tiba pada hari ini belum mendapatkan medali emas, tetapi perjuangan mereka selama beberapa pekan terakhir ini tentunya patut mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi setinggi-tingginya karena sudah berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan bahkan mengutip pernyataan dari Menpora sendiri, ini dipastikan para atlet yang sudah menorehkan prestasi dengan mendapatkan medali maupun mereka yang sudah berjuang mati-matian tetapi belum mendapatkan medali, ini dipastikan akan mendapatkan bonus. Dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga yakni Zainuddin Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Sekjen KONI Pusat Pak Ade Lukman, kemudian yang terhormat Ketua Umum PBSI Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, serta jajaran pengurus yang hadir, kemudian Ketua Umum PB Perpani Ibu Eliza Sadudin Jamal dan pengurus. Kemudian juga yang terhormat Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Pak Ismail Ning dan juga Sekjen PRSI Bapak Ali Andi Patiwiri, juga teman-teman dari Kemenpora, Deputi. Ya, David dan juga pemirsa, tidak hanya itu saja, kalau misalkan kita lihat di layar kaca, ini memang nampak sejumlah atlet dan juga pelatih dari tim Indonesia yang sudah keluar dari VIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan rencananya ini memang mereka tidak akan langsung pulang ke kediamannya terlebih dahulu, tetapi akan menjalani karantina terlebih dahulu sesuai aturan dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Kemudian berkenaan dengan Olimpiade Tokyo 2020, ini tentunya bukanlah menjadi akhir karena masih ada sejumlah kontingen Indonesia yang saat ini masih berada di Jepang untuk kemudian melakukan sejumlah pertandingan, dan bisa kita saksikan di sini tidak hanya ada atlet-atlet dari cabang olahraga bulu tangkis saja, tetapi ada juga mereka yang dari cabang olahraga renang dan juga dari cabang olahraga panahan. Dan bisa kita lihat di sini ada yang sudah tidak asing lagi telinga kita, ada The Minions, kemudian juga The Daddies, dan juga ada Jonathan Christie yang saat ini sedang melakukan sesi foto ataupun sesi pemotretan bersama terlebih dahulu sebelum nantinya melakukan karantina di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Dan ini mereka akan langsung menjalani karantina
sebelum akhirnya bisa dipulangkan ke kediaman masing-masing. Tidak hanya itu saja pemirsa, berkenaan dengan kontingen yang akan berlaga di Jepang saat ini, kalau kita lihat Indonesia masih memiliki satu harapan lagi untuk meraih medali Olimpiade Tokyo dari cabang angkat besi atas nama Nurul Akmal maksud kami, yang akan turun di kelas 87 kg pada esok Senin 2 Agustus. Tak hanya itu saja, meskipun Anthony Ginting yang hari ini sudah bertanding, ini tidak mendapatkan medali ataupun tidak lolos ke final, tetapi yang masih kita nantikan adalah perebutan medali perunggu yang akan melawan Guatemala. Dan yang tak kalah kita nantikan pemirsa adalah pertandingan ganda putri Indonesia atas nama Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu yang akan bertanding esok 2 Agustus ini melawan negara Cina di laga final. Tentu ini yang sangat kita nantikan bersama, karena ini kalau kita lihat ini adalah sejarah bagi Indonesia. Setelah 8 periode akhirnya ganda putri Indonesia ini bisa lolos ke final. Tentu ini yang sama-sama kita nantikan, dan pemirsa, tentunya dari para atlet maupun pelatih ini semuanya, meskipun mereka yang mendapatkan medali maupun yang tidak mendapatkan medali, ini kita harus apresiasi, kita harus berikan penghargaan setinggi-tingginya, karena mereka sudah mati-matian berjuang di kancah internasional untuk mengharumkan tanah air Indonesia. Kembali ke Davi. Terima kasih Lina Kautsiki atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.